Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mencoba menceritakan light novel yang berjudul Overgear. Oke guys, sebelum kita lanjut ke ceritanya, alangkah baiknya kalian yang belum subscribe channel ini untuk mengklik subscribe guys. Oke, kita lanjut ke ceritanya. Cerita dimulai dari berita hangat di seluruh dunia, yang mana job kedua pertama di Satisfy. Tetapi grup SA tidak memberikan informasi apa-apa tentang job baru ini. Di sisi lain, di depan keluarganya, Grid memutuskan untuk tidak akan menjadi buruh lagi dan akan fokus di game. Ini ditentang keluarga Grid dan menyuruh Grid tetap bekerja. Tetapi Grid sudah sangat yakin dengan ia yang sekarang. Kemudian Grid mulai login di Satisfy dan langsung ke bengkel Khan. Khan sudah memberikan bengkelnya kepada Grid. Beralih ke player yang berjob kelas Archer, ia adalah Jisuka, pemimpin guild sedekah yang masih mencari-cari pembuat Java Arrow peringkat epic. Ia juga memerintahkan ke-16 anggotanya untuk mencari blacksmith yang bisa membuat item tersebut. Lalu Fancer, salah satu anggota guild sedekah, memberikan informasi kalau di desa Winston telah terjadi pertandingan antar dua blacksmith dan salah satu peserta membuat item peringkat epic dalam 3 jam. Lalu Jisuka langsung memerintahkan semua anggotanya ke desa Winston. Di sisi lain, Eupemina sedang berjalan-jalan di kota. Ia mengetahui kalau sedang dimata-matai oleh seorang asasin. Yang memata-matai Eupemina ternyata adalah asasin peringkat pertama yang bernama Faker, anggota guild sedekah. Lalu Eupemina menyerang Faker dan mereka bertarung dengan sengit. Kemudian Faker kewalahan. 3 anggota guild sedekah yang lainnya pun ikut membantu. Akan tetapi mereka tetap tidak bisa mengalahkan Eupemina dan mereka berempat pun meninggoy. Eupemina sebenarnya tidak memasukkan namanya di dalam ranker, tapi kekuatannya setara dengan ranker tingkat atas. Grid selama 1 bulan ini berlatih kemampuan blacksmithnya dan ia sudah memahami jobnya sekarang. Statistiknya pun sudah tidak menjadi masalah untuk kondisi penempaan. Skill legendary blacksmith craftsmanship dan legendary blacksmith breed sudah berlevel 2. Selama 1 bulan ini, Grid sudah menciptakan item epic sebanyak 3 buah. Saat Grid sedang beristirahat, tiba-tiba pintu bengkel terbuka dan ada 2 player yang mencari Irina. Mereka adalah anggota guild sedekah yang marah karena anggota mereka, Faker dan 3 orang lainnya dibunuh Eupemina. Karena Khan dan Grid tidak tahu juga di mana Eupemina, mereka pun langsung pergi. Selama 1 bulan ini, Grid menciptakan item dan menjualnya. Ia sudah menghasilkan 1079 gold. Itu setara dengan 1.294.800 won. Item Grid sangat populer di kalangan player lain dikarenakan statistik equipnya lebih besar 20% dibandingkan equip di tingkat yang sama. Tapi Grid masih tidak mau memberitahukan orang-orang ia yang membuat item tersebut. Grid saat siang tidak bekerja, tetapi ia ke warnet penyewaan kapsul untuk bermain Satisfy. Sekarang ia bisa bermain sampai 15 jam per hari. Grid kemudian membuat item dengan menghabiskan 483 gold untuk membeli bahan-bahannya. Kemudian setelah sentuhan terakhir, Very Delicious Plate Armor peringkat epic kondisi level 120 diproduksi. Karena skill legendary craftsmanship dan breednya sudah berlevel 2, maka setiap item yang dibuat Grid memiliki 20% lebih tinggi statistiknya daripada item epic biasanya. Khan pun menyarankan untuk melelang saja item ini di Istana Winston. Khan pun memberikan Grid token penerus bengkel untuk mengikuti lelang. Grid pun masuk ke tempat pelelangan. Di sana sudah banyak berkumpul blacksmith yang mau melelang equipmentnya. Mereka diminta menyerahkan item yang akan dilelang dan memberikan harga penilaian awal untuk item. Lalu NPC lelang membawa item mereka. Setelah beberapa saat, laporan dari admin pun datang dan memberitahukan hanya 6 item dari 110 item terdaftar yang bisa terjual. Dan item Grid spesial, NPC lelang memberikan pesan bahwa administrator ingin bertemu langsung. Lalu Grid pun menemui admin. Di sini admin memberikan penawaran 5.500 gold
untuk item yang dibuat Grid, dan juga admin ingin Grid untuk memasok kesatrianya equipment. Lalu jendela notifikasi Grid pun muncul dan memberikan quest bisnis dengan administrator peringkat A. Di sisi lain, area utara Winston, Blood with Shura, mendapatkan quest tingkat SS yang mana ia harus menyelamatkan penganut gereja Yatan yang diserang oleh prajurit Earthsteam. Jadi di sini Earthsteam memerintahkan prajuritnya untuk meruntuhkan gereja Yatan di seluruh wilayah utara. Dengan kedatangan Yura, prajurit Earthsteam banyak berguguran. Kembali ke keadaan Grid saat ini yang mencoba membuat item untuk prajurit di Winston. Target membuat 3 item epic dari administrator dalam waktu seminggu. Grid sudah menghabiskan semua gold untuk membeli bahan-bahannya, tetapi hanya berhasil membuat 2 item epic. Grid sudah putus asa. Ini adalah bahan terakhir dari Grid. Setelah Grid memberikan sentuhan terakhirnya, efek petir muncul dari langit dan sangat mengagetkan. Ternyata pedang di tingkat legendaris tercipta, Sword of Self-Transcendence. Grid mendapati semua statistiknya naik 25 dan reputasi 1000 di seluruh benua. Lalu Grid langsung membawanya ke kastil Winston. Administrator kaget melihat item ini dan langsung mempertemukan Grid dengan putri Iren. Iren senang dengan pedang ini, maka kesatria Sir Phoenix akan dapat mengalahkan hamba Yatan. Lalu negosiasi dilakukan dengan administrator dan terjual dengan harga 220.000 gold atau setara 264 juta won dan mendapatkan 3 biji blue aura kapum. Grid sangat senang dan langsung logout dari warnetnya lalu menemui keluarganya. Tapi keadaan keluarga Grid sedang bersedih. Lalu Sehe menceritakan bahwa ayahnya sedang terlilit hutang sebesar 800 juta won. Lalu Grid menenangkan keluarganya dan berjanji pada mereka akan menghasilkan uang yang banyak untuk membayar hutang ayahnya. Di sisi lain, Sir Phoenix menerima pedang peringkat legendaris yang dibuat oleh Grid. Lalu ia dan 12 kesatria beserta 1.500 prajurit pergi untuk menyerang kuil Yatan. Lalu Yura langsung menyerang mereka dengan menggunakan skill Darkstorm. Tetapi Sir Phoenix dapat menghalau serangan Yura. Pertarungan sangat sengit terjadi. Sir Phoenix mengeluarkan skill dari pedang Transcendence-nya, lalu Yura mengaktifkan skill Darkness yang ia dapatkan dari Dewa Yatan. Sir Phoenix pun kalah dan mendapatkan luka yang cukup berat. Di sisi lain, Grid menukarkan emasnya di Satisfy ke uang real dan di buku tabungannya sekarang mencapai 240 juta won. Ia memperlihatkan tabungannya kepada keluarganya. Ayah dan ibunya bangga, mereka pikir ia selama ini hanya bermain, tetapi ternyata menghasilkan uang sebanyak ini. Dan sekarang mereka memperbolehkan untuk Grid bermain game di rumah. Grid kemudian login dan langsung ke bengkel Khan, lalu langsung memproduksi item. Durability value Grid sudah mencapai 0. Lalu ia menciptakan palu peringkat epic dengan menambahkan kemungkinan menciptakan item rare sebanyak 17% dan epic sebanyak 7%. Ini adalah palu yang luar biasa. Kemudian Khan mengajak Grid untuk mengunjungi makam anak dan leluhurnya. Setelah sampai di makam, Khan memberitahukan Grid makam anaknya Oliver. Grid lalu berjanji di makam Oliver akan membuat workshop blacksmith menjadi tempat terhebat sepanjang masa. Lalu saat itu cahaya muncul dan membuat Khan tertidur. Kemudian dalam samar-samar muncul leluhur-leluhur Khan. Karena leluhur Khan 130 tahun yang lalu berteman dengan Pakma, maka ia memberikan informasi teknik pedang Pakma di Kesan Canyon. Jika Grid berhasil mempelajari, maka hadiahnya adalah Dance Sleeve. Quest milik Grid diperbarui. Di sisi lain, dunia Satisfy sedang terguncang. Yura sudah menjadi hamba Yatan yang ke-8 dan semua negara bersatu dan memberikan quest untuk player demi mengalahkan gereja Yatan. Berita perang besar ini muncul di TV dan media lainnya. Grid pun juga mendapatkan quest untuk membunuh 25 anggota gereja Yatan, tapi Grid selalu menolak questnya. Ia masih fokus untuk menyelesaikan questnya di Kesan Canyon. Grid berniat membuat item seperti Invisible Cloak, lalu meminta saran pada Khan.
Han memberikan saran untuk membuat hoodie yang bahannya dari sisik silphid dengan memburu Frostlike Orcs yang dropnya sisik silphid. Lalu Grid memakai skill crafting blacksmith legendaris level 2 nya. Sekarang karena level 2 ia bisa memakai 5 kali lagi. Ia pun langsung mendesain jubahnya dan memberikan nama hoodie Zip Up. Lalu cahaya muncul dan menampilkan notifikasi hoodie Zip Up. Persyaratan material 20 sisik silphid. Lalu Grid mempersiapkan diri untuk berburu Frostlike Orcs. Ia membuat equipment yang tahan udara dingin dan terciptalah Giant Brown Bear Set dengan resistensi dingin 60%. Ia juga melengkapi senjatanya dengan Ideal Dagger. Diam-diam Huroi bersembunyi dan selalu mengikuti kemanapun Grid pergi. Ia sudah pernah diusir oleh Grid sebelumnya, tetapi ia sudah berjanji untuk mengabdi kepada Grid. Grid pun lalu pergi ke Northern Snowfields untuk berburu Frostlike Orc. Ia langsung menemukan sarang orc, lalu melawan salah satu orcnya. Dikarenakan level orc 120, Grid terpojok. Bar HP-nya menunjukkan di bawah 10%. Saat itu, Title Apostle of Justice diaktifkan. Semua statistik naik 30%. Dikarenakan Huroi sekarang berada di sekitar Grid. Grid tidak diam saja, ia langsung menyerang balik dan orc berhasil dikalahkan dan langsung membuat Grid naik level dan bar HP-nya penuh kembali. Lalu Grid langsung menyerang semua orc yang ada di depan sarang dan menggunakan Unbreakable Justice yang mana menambahkan 300% damage-nya, dan semua orc yang ada di depan sarang telah dikalahkan. Ini adalah kesempatan yang bagus untuk Grid naik level. Huroi lalu menghampiri Grid dan terkaget karena semua orc sudah dibereskan oleh Grid seorang diri. Saat ini level Grid sudah 83. Dalam 3 hari ini ia sudah membunuh 80 lebih orc tetapi hanya mendapatkan 3 sisik silphid. Lalu mereka masuk ke dalam sarang goa. Setelah beberapa saat masuk, muncul bos Frostlike Orc Chief berlevel 140. Mereka langsung diserang bos orc itu dan dapat menghindar. Lalu Huroi menarik aggro bos dengan skill kata-kata tauntnya. Saat Huroi menarik aggro, Grid langsung menyerang orc biasa yang mengikuti bos dengan skill Blacksmith Rex diikuti buff Unbreakable Justice dan Wind Blast-nya. Ia memakai 3 combo ini selama 3 hari perburuannya dan dengan mudah mengalahkan orc biasa. Lalu bos mengamuk, mereka menerima damage lebih dari 40% mengurangi bar HP-nya. Huroi sekarat dan tidak berdaya. Lalu bos akan langsung menyerang Huroi kembali yang tidak berdaya ini, tetapi Grid menyerahkan punggungnya untuk menyelamatkan Huroi. Bar HP Grid mencapai minimum dan skill legenda tidak mudah mati aktif. Huroi tersadar dan mengaktifkan skill Strong Will yang menjadikan kebal diserang selama 10 detik. Lalu menahan bos orc dan Grid lalu meminum potion HP. Lalu Huroi menghujani bos orc dengan item Firebomb. Bos orc pun tampak terpojok, tetapi kulitnya sangat kuat. Tidak ada damage yang berdampak ke bos orc. Kemudian Grid diserang dan terkena pukulan bos orc. Bos orc akan menyerang Grid, tapi Huroi mengorbankan dirinya dengan menggunakan skill Sacrifice for Justice dan cahaya biru menyinari tubuh Huroi. Lalu notifikasi muncul memberitahukan Huroi telah mati. Grid tidak tinggal diam, ia langsung menyerang menggunakan Blacksmith Rex, Quick Movement, dan Wind Blast langsung ke titik vital bos orc. Tapi itu tidak cukup, bos orc mulai menyerang juga. Lalu Grid Title Apostle of Justice aktif, membuat Grid kebal dan meningkatkan statistik 30%. Lalu Grid mengaktifkan skill Unbreakable Justice dan membuat bos orc mati. Notifikasi muncul dan memberitahukan bahwa Grid telah membunuh bos orc. Grid lalu pulang, ia mendapatkan banyak item drop dari bos monster. Grid masih merasa kekuatannya kurang, lalu ia membeli weapon enchantment dan mengenchant Ideal Dagger, dan ia berhasil mengenchant sampai +6 dengan penuh perjuangan. Lalu ia menggunakan Blast Enchantment Stone yang ia dapat dari drop boss orc yang menjadikan daggernya sekarang menjadi +8, dan ia juga diberikan Han item armor epic yang dibuat Han sendiri.
Sekarang Grid sudah dilengkapi dengan item rare epic dan unik di tubuhnya. Lalu ia langsung ke daerah Kesan Canyon untuk menyelesaikan quest teknik pedang Pakma. Setelah beberapa saat berjalan di tebing, ia merasa sial karena ditemui oleh monster kadal berlevel 162 dan langsung menyerangnya. Tapi dengan equipment dan statistik Grid yang sekarang, ia dapat mengalahkan kadal-kadal itu dengan mudah. Lalu monster yang lain tidak henti-henti datang dikarenakan keributan yang Grid buat saat mengalahkan monster kadal. Kali ini ia juga membunuh 3 lizardmen berlevel 185 dan mendapatkan XP sebesar 948.000. Kemudian Grid lagi-lagi ditemui oleh monster laba-laba yang berdefense tinggi dan berlevel 188. Defense-nya lebih kuat daripada boss orc. Grid terpojok, lalu ia mempertaruhkan semuanya pada serangan terakhirnya, yang mana menggabungkan Wind Blast dan Unbreakable Justice, dan terciptalah skill baru bernama Wind of Justice, dan Intelligent Grid seketika bertambah 10. Skill ini memberikan 320% di mag dan batas serangan sampai 6 meter, dan laba-laba itu pun berhasil dikalahkan. Grid mendapatkan 387.500 XP dan saat ini sudah naik ke level 86. Di sisi lain, di dalam sarang ada 3 player yang sedang terperangkap dalam jaring laba-laba. Ia adalah Choi Chan-sung level 87, Sim Gi-won level 87, dan Lee Jun-ho level 88. Mereka bertiga adalah teman-teman SMA yang sering membuli Grid. Lalu Grid masuk ke dalam sarang laba-laba untuk mencari jarahan. Karena Grid memakai topeng dari boss orc, mereka bertiga tidak mengenali Grid dan ingin minta tolong untuk dibukakan jaringnya. Karena Grid mengenali mereka, lalu ia mau membukakan jaring asal mereka mau menyerahkan semua hartanya. Tetapi mereka bertiga tidak mau, lalu Grid mulai menghajar mereka dengan tangan kosong. Grid sangat gembira karena ini pertama kalinya ia dapat membalas dan memukul Lee Jun-ho. Kemudian Grid meninggalkan mereka. Grid mencari ukiran skill yang ditinggalkan Pakma di ngarai, tapi tidak ketemu. Lalu ia melihat gua di belakang air terjun. Tinggal tempat itu yang belum Grid jelajahi. Lalu ia masuk ke dalam sana. Benar saja, di dalam sana ada ukiran-ukiran gerakan seperti di film Cina. Kemudian notifikasi muncul memberitahukan Pakma Swordsmanship telah selesai. Efek skill ini akan selalu aktif jika menggunakan tipe sword. Physical attack bertambah 20% dan critical rate bertambah 10%. Anda dapat menggunakan web di max 155%. Restrain tidak dapat didekati selama 3 detik. Link di max 500%. Kill di max 1500%. Dan transcend attack power kali 2 dan serangan bisa menjadi serangan jarak jauh. Tapi mana Grid sangat kecil, ini tidak cukup untuk mengaktifkan semua skill yang ia dapat. Ia pun berniat pulang ke bengkel Khan. Akan tetapi di tengah perjalanan ia dihadang oleh monster mermain berlevel 175. Ini kesempatan bagus untuk mencoba skill yang baru didapat Grid. Grid langsung mengalahkan mereka berempat dan naik level, lalu meningkatkan intelijennya sebanyak 10. Itu membuat mana Grid meningkat 30. Saat Grid sudah mendapatkan dropannya, ia dikagetkan oleh seorang NPC bernama Piaro dan memintanya untuk menjadi wakil balas dendamnya. Misi pengkhianat yang sebenarnya dari Red Knight tingkat S. Syarat penyelesaian: menghukum Asmovel. Hadiah: mendapatkan title Agent of Revenge. Itu membuat stat cruelty akan terbuka. Serangan bertambah 100. Skill Murderous Impulse akan didapat. Kegagalan, level berkurang 4. Tapi Grid menolaknya karena ia merasa masih sangat lemah. Tapi Piaro menawarkan lagi, jika Grid berubah pikiran, ia bisa menemuinya di Kesan Canyon. Setelah sampai di bengkel Khan, ia mendapatkan Dance Slave replika peringkat unik yang dapat menggunakan skill Golden Slash. Sekarang level Grid sudah naik ke 95. Tiba-tiba ia dikagetkan dengan prajurit dari Castle Winston yang memintanya menemui administrator.
Administrator meminta Grid untuk membuatkan Grid item Divine Shield untuk mengalahkan gereja Yatan. Ini adalah quest tingkat A. Syarat penyelesaian, hasilkan Divine Shield dengan minimum epic dalam 2 hari. Hadiah tergantung item yang dihasilkan. Kegagalan, kesepakatan dengan administrator akan dibatalkan. Grid pun langsung menerimanya dan administrator lalu menyerahkan metode penempaannya kepada Grid dan menyiapkan seorang priest untuk memasukkan divine power ke dalam perisai. Ia adalah Cassius, priest dari gereja Rebecca. Grid langsung memproses pembuatan shieldnya, tetapi ia kaget karena untuk memproses divine shield ia sudah menghabiskan uang sebesar 17.000 gold dan hanya berhasil membuat 2. Akhirnya 2 hari terlewat dan Grid menyelesaikan Divine Shield-nya. Sekarang tinggal Cassius untuk memasukkan Divine Power. Dan yang tercipta adalah item legendary dan item rare. Membuat semua status Grid naik 25 dan 1000 reputasi di seluruh benua. Grid sangat kegirangan dan bersorak untuk shield-nya. Ia sudah berpikir seberapa banyak nanti gold yang akan diterimanya. Lalu ia dan Cassius membawa Divine Shield-nya ke administrator, tapi administrator tidak memberikan hadiahnya. Lalu Grid ditangkap dan akan dimasukkan ke penjara. Beruntung Cassius sadar dan mengaktifkan Light of Purification dan muncullah Infidel. Ia adalah anggota Yatan tingkat tinggi. Lalu Isabel datang dengan Level Spear, membuat Infidel ketakutan dan lari membawa Divine Shield legendaris. Dan mereka pun mengejar Infidel. Di sisi lain, guild-guild besar masih mencari blacksmith misterius yang dirumorkan. Mereka berkumpul di Whinstone. Guild sedekah pun juga ikut mencari blacksmith ini. Lalu Regas, salah satu anggota guild sedekah, bertemu Grid. Kemudian Grid meminta bantuan kepada Regas untuk membantunya menangkap pencuri dari shield-nya. Karena Regas sudah berteman dengan Grid di desa Barian, ia pun mau membantu Grid. Setelah beberapa saat, tibalah mereka di markas hamba Yatan ke-6 Malakus, lalu membunuh kroco-kroco Malakus. Melihat kroco-kroconya dikalahkan, Malakus marah. Regas langsung terkena debuff dan diserang Malakus. Grid berhasil menghindar berkat title job legendarisnya. Lalu Grid menggunakan quick movement dan blacksmith track. Grid dilengkapi dengan plus 5 dance slave dan menggunakan Pakma Swordsmanship dan Link. Itu tidak terlalu berdampak ke Malakus. Malakus lalu menyerang Grid, tetapi Grid sempat mengaktifkan Restrain yang mengakibatkan Malakus tidak bisa mendekati Grid selama 3 detik. Untungnya, teman-teman dari guild sedekah datang dan membantu mereka. Grid melihat panas facial Java Raw yang dipakai Jisuka dan mengatakan bahwa itu buatan dia. Jisuka kaget dan lalu Jisuka menyuruh Grid untuk menunggunya mengalahkan Malakus. Semua anggota guild sedekah menyerang Malakus, tapi Malakus tidak kelihatan melemah. Mereka sudah menggunakan semua skill dan cara untuk mengalahkan Malakus. Tetapi HP bar Malakus hanya berkurang sedikit dan Malakus pun menangkap Regas dan akan membunuhnya. Di tengah-tengah pertarungan, Grid ke arah Malakus dan menggunakan skill Restrain dan menyelamatkan Regas. Malakus bingung sekaligus marah kenapa ia tidak bisa menyerang Grid. Lalu 3 detik efek Restrain berakhir. Malakus mengeluarkan panah kegelapan dan menyerang ke arah Grid. Untung saat itu ada Faker yang menyelamatkan Grid. Lalu Malakus mulai serius dan mengeluarkan monster anjing berkepala 3. Semua anggota guild sedekah menyerang anjing itu, namun tidak ada yang dapat mengalahkannya. Satu anjing berkepala 3 saja sudah sangat susah dikalahkan, tapi Malakus malah mensummon puluhan. Jisuka, sang guildmaster, sudah menyerah dan mengatakan ini kekalahan total dan meminta maaf kepada anggota guildnya. Di tengah kemurungan, Grid mengeluarkan Divine Shield tingkat rare-nya. Ia membuat 2 item Divine Shield, yang satu peringkat legendaris dan satu peringkat rare. Semua anjing berkepala 3 ketakutan dengan Grid dan mulai mundur. Toban, peringkat 1 paladin dan kepala staf sedekah guild, mengatakan perisai ini bisa masuk 3 besar yang pernah ia lihat. Lalu Grid mengungkapkan bahwa ini hanyalah item yang gagal, yang asli dicuri oleh Infidel.
Lalu Regas memiliki ide dan meminta bantuan kepada Grid. Grid pun masuk party mereka dan kaget di dalam pikirannya 17 anggota party ini berada di level di atas 200. Grid tidak menyangka mereka sekuat ini, sedangkan di pihak anggota sedekah guild merasa terheran-heran level Grid ternyata masih 95. Lalu Regas melempar Grid yang kebingungan dan membuat anjing-anjing menjauh, dan Grid ditugaskan untuk menjaga anjing-anjing itu untuk tidak mengganggu pertarungan. Kemudian Regas pun langsung menuju ke arah Malakus dan serangan Regas kena telak. Regas dapat mengetahui kelemahan Malakus dan anggota yang lain langsung menyerang Malakus bersamaan. Lalu Malakus yang terpojok mengeluarkan skill ultinya Divine Punishment dan membuat banyak anggota party mati. Lalu Jisuka juga mengeluarkan skill ultinya Phoenix Arrow dan mengenai Malakus. Tetapi Malakus bisa beregenerasi. Pihak party sedekah guild terpojok diserang bertubi-tubi oleh Malakus. Lalu di tengah-tengah pertarungan yang sengit, Grid menyadari karena ada Bu Party, mananya meningkat 30%. Lalu ia menyerang Malakus menggunakan Pakma Swordsmanship, mengeluarkan critical dan perfect control. Malakus terkena 2 kali serangan. Lalu yang terakhir Grid menggunakan skill kill, memberikan damage sebesar 1500 dari attack power, dan Malakus raid pun selesai. Lalu Grid mendapatkan notifikasi, gereja Yatan akan memusuhi Anda selamanya. Anggota gereja lain memberi rahmat besar kepada Anda. Reputasi di seluruh benua bertambah 3000, mendapatkan 1.531.050 XP. Grid naik level. Sampai di sini dulu ya guys untuk video kali ini. Nantikan video selanjutnya hanya di channel ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe agar aku semakin semangat melanjutkan ceritanya. Terima kasih.